Oke guys, kembali lagi bersama saya channel Dwi Putra. Kali ini kita akan belajar HTML membuat bagaimana cara membuat penomoran, tabel, sama satu lagi itu from sederhana, from login sederhana. Kita masuk ke materinya dulu, kita baca materinya dulu. Penomoran, kita akan pertama tadi membuat penomoran. Kita membuat penomoran berurutan atau ordered slide, ordered list itu dengan rumus HTML-nya. OL buka, kemudian kita masukkan semua apa yang mau kita buat, kemudian kita membuat OL tutupnya. Menentukan jenis penomorannya itu secara abjad itu kita bisa masukkan OL buka type, itu kita bisa mau dengan abjad A, B, C, D dan seterusnya, itu kita bisa mulai dari A. Kemudian menentukan jenis penomoran secara Romawi itu kita masukkan OL buka type sama dengan I, baru kita tutup dengan OL tutup. Kita mengatur awal penomoran itu bisa seperti tidak berurutan, seperti dari angka 5 kita bisa menggunakannya OL start 5 dan nanti ditutup OL tutup. Kemudian kita bisa masukkan penomoran tidak berurutan itu dengan rumus UL buka, masukkan LI tutup, LI buka sama LI tutup, kemudian kita menutupnya dengan LI tutup. Ganti jenis penomoran menjadi circle itu dengan rumus HTML UL type circle, kemudian kita tutup dengan LU tutup. Kemudian nanti kita akan membuat tabel seperti ini, bisa membuat tabel 2x2, 3x3 yang terdiri dari 3 baris 3 kolom. Kemudian kita akan membuat 3x3 itu dengan 3 baris 3 kolom juga. Ini rumusnya kalau dari sini ke sini cospan, baru dari sini ke sini row span, baru dengan rumus itu tabel buka, kemudian kita masukkan keterangan itunya, isinya TR buka, TR tutup dan seterusnya sampai kita mau, kemudian kita menutupnya dengan tabel tutup. Kemudian kita bisa membuat yang seperti tadi ini 3x3 itu kita bisa menggunakan tabel rumus HTML tabel buka, kemudian kita membutuhkan 3 kolom, itu 3 kolom kita buka TR buka, TD buka, kemudian kita buka lagi TD buka, TD tutup, kemudian kita akhiri dengan TR tutup, itu sampai kita mau 3 kali. Kemudian kita tutup dengan tabel tutup. Nanti kita akan membuat seperti contoh ini, tabel mata kuliah dan SKS. Kemudian kita masuk ke form sederhananya, nanti kita membuat seperti ini, tabel sederhana login exit. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio-nya. Kita akan membuat nama foldernya, kita buat open folder. Kita akan membuat nama foldernya, kita buat new folder, kita buat nama fotonya Pratikum 3. Oke, kita select saja, langsung select folder, kemudian kita tambahkan di sini filenya index.html, kemudian kita enter, kemudian kita awali sebelum codingan type HTML, kemudian HTML buka, kemudian kita masukkan head, kita buat title-nya, kita buat namanya belajar HTML 3, bisa kita buat belajar HTML 3. Kemudian di sini kita masukkan metanya, data char set UTP PDF berapa,
kemudian kita masukkan ke sini. Kita di head kita akan masukkan bodinya. Body kita buat bodinya style. Kita buat style, kita akan membuat backgroundnya, background color. Kita buat background colornya, kita warna aqua. Kemudian kita tutup. Ini bisa kita lihat langsung itunya. Seperti ini kita tampilannya, masih tampilan kita tadi kan kita buat nama background itu warna aqua. Kita kecilin saja supaya bisa nampak. Kemudian kita gini aja ya guys ya. Kemudian kita pilihkan oke. Kemudian di body tadi sudah kita masukkan. Kemudian kita membuat div belum. Sebelum itu kita membuat dulu. Kita akan masuk ke judul itu isi teks dari website kita. Kita akan membuat daftar mata kuliah yang seperti tadi. Kita akan buat daftar mata kuliah. Kemudian daftar mata kuliah semester 6. Kemudian kita buatnya type OL type kita buat tadi circle ya, circle. Kemudian kita start dari angka 1 ya, start dari angka 1, start sama dengan 1, kemudian kita tutup. Kita tutup. Kemudian kita tutup. Kemudian kita masuk ke isi dari penomorannya. Kita buat LE, kali buka, kali tutup. Kita buat sini mata kuliah pertama itu pemrograman web. Kita tambah lagi. Kita buat di dalam pemrograman itu kita bisa menambahkan nomor lagi. Kita buat OL buka, kemudian kita buat type-nya. Kita buat type-nya, type saluran A. Besar kita pakai supaya lebih bagus. Kemudian kita startnya bisa dari satu aja ya, nggak bisa dari A langsung. Nanti kita bisa mengubahnya terserah startnya dari E, bisa nanti 5, bisa gini 5. Kemudian coba kita satu aja dulu. Kemudian kita masuk ke LI, kita masuk ke itunya LI buka. Kita masukkan di mata kuliah pemrograman itu ada materi HTML. Sorry guys, ada materi HTML. Kemudian kita masuk ke LI. Kemudian kita buat lagi. Itu ada CSS materi kedua. Kemudian materi ketiga itu ada JavaScript. Kemudian materi keempat itu ada
PHP, kita akan belajar PHP. Sorry guys, PHP. Kemudian dari tempat itu ada MySQL, MySQL. Kemudian di dalam LE, kemudian di dalam itu kita buat materi kedua itu yang ini kita buat tadi kita buat nama mata kuliah kedua itu penjaminan mutu perangkat guna. Kemudian materi kedua itu materi kedua mata kuliah yang ketiga itu yang selanjutnya ada Premiership, Premiership. Kemudian yang keempat kita buat mata kuliah yang keempat itu ada pemasaran digital. Kemudian yang kelima itu ada keamanan sistem informasi. Kemudian yang ke-6 itu ada basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi. Kemudian yang ke-7 itu mata kuliah yang terakhir yang saya ambil itu perancangan sumber daya bisnis. Sesudah itu sudah cukup, kita akan melihat hasilnya seperti ini. Kita akan lebari sebentar. Seperti inilah hasil codingan yang tadi kita buka. Ini tadi kita membuat penomoran, kemudian tadi kita akan masuk ke pembuatan tabel. Kita akan membuat tabel mata kuliah yang dalam 7 tadi. Seperti yang kita tahu, kita pasti bakal membutuhkan 8 tabel, 8 baris 8 kolom. 8 kolom. Kita kecil lagi kita akan membuat tabelnya seperti ini. Kemudian kita awali pada bentar, kita buat lagi. Kita membuat rancangan tabel mata kuliah. Oke, kita masuk, kita buat tabel buka. Kita membuat bordernya langsung. Kita akan menambahkan bordernya 4 pixel. Terserah mau berapa pixel kita buat guys. Kemudian kita akan membuat colornya, warna background tabelnya kita buat yellow. Kita buat weightnya itu 100%, bebas sebenarnya mau berapa persen, bisa menjadi pixel. Kemudian kita tutup. Kemudian di dalam ini dalam tabel kita akan mengisi nama itunya, nama
apa yang mau kita isi dalam tabelnya. Kita buat TR, kita buat TH ya, TH mata kuliah, judul dari tabelnya tadi mata kuliah. Kemudian kita masukkan lagi SKS, TH SKS, kemudian TR tutup, kemudian kita masuk ke lagi. Kita membuat mata kuliah yang pertama itu, karena kita dulu membuat yang pertama itu pemrograman web. Kemudian kita buat ininya, buat 3 SKS pada salah guys, ini kita masukkan TD bukan TR, TD buka, TD tutup. Oke, masukkan TD tutup. Kemudian selanjutnya kita akan membuatnya lagi selama 7 mata kuliah. Kita buat lagi tadi kita buka atau tutup. Kita mengulanginya selama 7 kali. Kita ulang selama 7 kali. Oke, kita salin 7 kali. Tuh, 2. Kita buat lagi, kita buat TD, biar rapi. Kita buat TD, itu mata kuliah gua teknoship. Kemudian kita buat berapa SKS, kita buat TD lagi, kita buat 3 SKS, 2 SKS aja deh. Kemudian kita kembali lagi ke TD buka, TR tuh buka untuk menambahkan kolom baru. Kita buat namanya, kita enter, kita buat mata kuliah lagi, kita buat mata kuliah pemasaran, kemudian kita masukkan lagi oh iya, kemudian kita masukkan lagi SKS nya, ada 3. Kemudian kita akan menambahkan mata kuliah lagi 3 kali.
tr buka, kita buat namanya nanti kita buat keamanan sistem informasi. Oke, kemudian kita ulang lagi ya biar saya mempercepat waktunya. Kita buat tanpa menambahkan SKS ya. Kita tambahkan SKS juga, kita buat dua aja. Kita coba sama aja, coba kita membuat tabel dengan cara rumus tadi. Seperti inilah hasilnya kawan-kawan. Kemudian kita masuk ke form tabel. Sebelum kita membuat tabel custom, kita membuat tabel custom yang tadi yang seperti yang kita pelajari tadi. Tabel custom seperti ini. Kita akan seperti ini, kita akan membuat seperti ini. Tapi sebelum itu kita masuk ke pembuatan link. Kita akan menambahkan link. Kita bisa menambahkan link di programan ini. Kita akan menghapusnya, kita akan tambahin seperti ini. Ada link program, kita masukkan di sini alamat website yang mau kita tuju, dan kita membuat tadi nama mata kuliahnya itu bisa diklik. Jadi sepertinya hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau tadi kita mengkliknya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel custom. Kita akan membuat tabel custom.
di sini rancangan kabel custom. Nah, kabel. Oke, kemudian kita akan masuk ke kabel custom. Oke, kita langsung copy aja. Tadi ini kita butuhkan seperti yang kita pelajari tadi, kita membutuhkan 3 tabel, 3 baris 3 kolom, yang baris kedua, baris ketiga pada kolom 1 itu digabung, kemudian di kolom kedua itu tidak ada digabung, kemudian di kolom ketiga baris pertama sama baris kedua itu digabung seperti yang kita mau tadi. Kita akan membuatnya ini. Nah, kemudian yang pertama itu baris ke ini digabung. Oke, kalau yang digabung baris itu round span yang kita tahu. Kemudian kalau kita mau gabung kolom itu close span. Nah, seperti tadi hasilnya seperti ini. Hasilnya. Kemudian kita yang selanjutnya itu akan membuat form sederhana. Ya, membuat form sederhana, kita akan membuat form login sederhana. Kita buat di sini rancangan design form login, design form login. Kemudian kita sini buat form, kemudian kita kunci, kemudian kita sini buat table seperti kita ketahui tadi. Dalam pembuatan form login kita juga bisa membuat tabel. Nah, seperti kita ketahui di sini kita mempunyai barisnya 1 2 3 4 5. Kita mempunyai kolomnya itu 1 2 3. Jadi kita harus mengetahuinya. Kita mempunyai 5 baris 3 kolom. Kita buat pertama tabelnya. Kita samain lagi seperti yang di atas. Kemudian kita atur warnanya. Buat warnanya pink. Kemudian kita buat widthnya, 100%. Jangan 50% aja, 50%. Kemudian kita buat line itunya, letak itunya kita buat seperti ini ya. Terus kita tutup table tadi ya, tutup table, kemudian setelah kita selesai mengatur kita akan menggabungkan kolomnya, column 3. Kemudian kita buat center, kemudian kita buat sebenarnya login. Kemudian kita
input type text, tutup, kita tutup. Nah, itu untuk hasilnya seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan buat password PR, kita buat DD, kemudian kita buat password kedua, kemudian kita buat TC. Oke, kita lanjut. Kita membuat passwordnya itu kita input TP password, kita tutup. Kemudian kita buat lagi TR, kita membuat email, baru DD input type kemudian kita tutup, baru kita buka tab. Kemudian kita buat TD ballpen, kita akan menggabungkan juga. Kemudian kita buat bottom, type kita tadi tidak lupa menambahkan ref untuk kembali webnya ke atas. Kita membuat ke atas dan kita menambahkan div-nya juga untuk menggeserkan kembali ke atas. Ini kita buat div ID atas. Jadi tampilannya itu seperti ini. Kita perbesar. Inilah seperti beginilah tampilan dari website sederhana yang kita buat tadi. Kita
kita membuat form loginnya. Tadi ini kita bisa klik ID-nya, nama misalnya Putra, terus passwordnya bisa tersembunyi, bagaimanapun kita membuatnya tersembunyi. Kemudian email bisa kita pilih, kemudian login akan kembali ke atas. Oke. Ini juga bisa kembali ke atas untuk isi codingannya seperti ini. Begitulah pelajaran ini, praktikum kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. We'll see you the next video. Saya undur diri.